Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan rangkaian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi titian bagi kita untuk bisa meraih husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua ajaran Islam adalah menjadi penting bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya dan semua persoalan itu sudah ada penjelasannya. Baik itu ada yang secara global, ada juga yang secara rinci disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kalau itu persoalan-persoalan yang masih bersifat umum di dalam Al-Qur'an, terutama adalah dalam persoalan-persoalan muamalah. Kita diberikan ruang untuk menggunakan akal atau juga melakukan ijtihad. Tetapi jikalau itu berkenaan dengan ibadah, maka tentu mengacu kepada dalil, baik itu apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga halnya di dalam perkara penyelenggaraan jenazah misalnya, maka kita juga mengacu kepada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara jenazah ini adalah merupakan fardu kifayah bagi kita semua. Kalau tidak ada yang menyelenggarakan, maka berdosa. Tetapi jikalau sudah ada yang menyelenggarakan, maka yang lain tidak terkena akan dosanya. Sehingga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk juga menelaah bab-bab yang berkenaan dengan jenazah, baik itu dalam hal bagaimana seseorang ketika menjelang wafat misalnya, ketika orang ada yang mungkin diawali terlebih dahulu dengan sakit, bagaimanakah sikap yang dilakukan, atau juga ajaran-ajaran Islam memberikan arahan kepada kita semua. Iklannya di atas pula. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan tentunya kita semua pun juga akan menjadi camat, Pak. Bukan kepala kecamatan, tapi calon mati. Nah, oleh karena itu tentu kita harus mempersiapkan. Karena dengan persiapan insya Allah kita akan meraih yang namanya kebaikan-kebaikan. Beberapa waktu yang lalu di masjid yang lain kita sudah membahas tentang apa yang mesti dilakukan
oleh seseorang menjelang wafatnya jikalau Allah menimpakan kepadanya sakit. Nah, jadi kalau ada orang yang sebelum meninggal dunia ditimpakan oleh Allah sakit, maka hendaknya dia memiliki sikap ridho atau sabar dalam apa yang sudah ditetapkan Allah untuknya. Jangan dia berkeluh kesah, bahkan jangan sampai dia berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi sakitnya itu adalah merupakan ampunan yang Allah berikan untuknya. Bersyukur Pak, Allah mengampuni dosa-dosanya kalau dia ridho di dalam sakitnya. Bahkan ada orang yang meninggal dunia mendadak, tidak ada sakit, tidak ada tanda-tanda. Nah, artinya apa? Dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Dia juga bisa jadi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Oleh karena itu bersyukur kalau seandainya ada orang yang Allah timpakan kepadanya untuknya sakit, maka dengan sakit itu mudah-mudahan kita tetap ridho di dalam apa yang Allah tentukan, Allah tetapkan. Bahkan dikisahkan ada seorang wanita dulu di zaman Nabi yang dia dimasukkan ke dalam surga nantinya bukan karena hanya perkara sholatnya, tetapi justru disebabkan karena sakitnya. Dia ridho terhadap sakit yang Allah timpakan kepadanya. Jadi jangan berharap kematian Pak. Ya Allah, ulun kada tahan lagi nah. Sakit yang begitu berkepanjangan sampai bisa jadi orang itu tidak bisa lagi bergerak, lumpuh misalnya. Maka bersabarlah dia, ridholah terhadap ketetapan Allah. Maka di balik itu pasti ada rencana terbaik yang sudah Allah pilihkan untuknya. Bahkan jar Nabi, la yamutunna ahadukum, tidaklah seseorang atau janganlah seseorang di antara kalian mati illa wahwa yuhsinuz zan, kecuali dia berbaik sangka terhadap Allah. Yang kedua Pak, jangan lupa, baik itu kita ketika sehat atau ketika sakit, yang pada saat itu kita mengalami yang namanya sakaratul maut atau mengalami yang namanya kematian nantinya, maka menjelang kematian itu jangan lupa untuk menghadirkan dua sikap. Jadi hadirkan saja dua sikap ini Pak. Sikap apa yang pertama? Yang pertama adalah berharap akan rahmat Allah. Jadi hadirkan dalam diri kita ketika nanti menjelang wafat, hadirkan sikap berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadirkan ketika nanti kita akan wafat, yaitu adalah khauf. Khauf itu artinya takut Pak. Takut terhadap apa? Takut terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Jar Nabi apa? La yajtami'ani, tidaklah berkumpul jar Nabi dua sikap ini pada diri seorang hamba illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, yaitu adalah rahmat Allah, dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari rasa takutnya, itu adalah akan neraka. Jadi Allah memberikan keamanan baginya, dihindarkan daripada azab neraka. Jadi hadirkan dua sikap ini Pak. Pertama tadi berharap hanya kepada rahmat Allah. Yang kedua kita takut, hadirkan rasa takut Pak. Ini sudah menjelang detik-detik terakhir. Tidak bisa lagi kita beramal setelah itu. Mau apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih surga Allah? Maka dua sikap inilah yang kita hadirkan. Pertama adalah berharap akan rahmat Allah, raja. Yang kedua adalah khauf, takut atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi Allah akan memberikan keamanan untuknya jar Nabi, dan Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan. Sebab kalau kita berharap akan amal kita Pak, amal kita tidak seberapa Pak. Amal kita mungkin hanya seujung kuku pun belum ada apa-apanya juga bisa jadi. Bisa jadi amal kita itu lebih kecil daripada atom. Atom aja sudah kecil Pak, partikel terkecil.
Ini lebih kecil daripada atom. Bahkan ada orang yang mereka ketika dikisahkan telah beramal selama 300 tahun lamanya, Pak. Amun kita paling kan umur kita antara sitin wasab'in, antara 60 sampai dengan 70. Adakah di sini, Pak, yang lebih dari itu? Yang 80? Adakah? Belum ada lagi lah. Nah, umur umatku jar Nabi antara 60 sampai dengan 70. Ini ada orang yang beramal 300 tahun lamanya, Pak. 300 tahun, bayangkan. Tetapi ternyata ketika dia meninggal dunia, Allah pun berkata kepada malaikat, wahai malaikat, tempatkan laki-laki ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Rupanya laki-laki ini protes, Pak. Sudah masuk surga, protes lagi. Protesnya apa, Pak? Ya Allah, ya Rabb, tidakkah dengan amalku yang sudah aku lakukan selama 300 tahun lamanya, tapi kata Allah, Pak, dengan rahmatku, kata Allah. Ternyata dia protes lagi, dengan amalku ya Allah. Akhirnya Allah pun meminta kepada malaikat, wahai malaikat, timbang amal yang sudah dia lakukan selama 300 tahun lamanya. Timbang, wahai malaikat. Ya timbangannya jangan pian bayangkan kayak timbangan dacing, gak ada, Pak. Ini timbangan khusus amal. Lalu ditimbanglah oleh malaikat 300 tahun amal yang sudah dilakukan oleh laki-laki tadi. Dengan apa, Pak? Dengan 2 nikmat mata yang sudah Allah berikan untuknya selama 300 tahun. Ditimbanglah oleh malaikat, ternyata lebih berat timbangan 2 nikmat mata yang sudah Allah berikan untuknya. Jadi tidak ada apa-apanya, bahasa kitanya. 300 amal yang sudah dia lakukan selama ini belum lagi sebanding dengan 2 nikmat mata yang Allah berikan untuknya. Belum lagi nikmat yang lain, Pak. Nikmat rizki, nikmat hidup, kita bisa bernapas, menghirup udara. Nikmat bakantut aja, Pak, karena ada bandingannya, Pak. Orang kada kau bakantut harus ke rumah sakit, ya kan? Nah, inilah ternyata amal kita itu tidak sebanding dengan nikmat surganya Allah. Jadi kita hanya berharap rahmat Allah untuk bisa meraih surga itu, Pak. Lalu ada orang yang mungkin berkira kalau begitu tidak perlu lagi beramal. Bukan begitu, Pak. Amal itulah yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Nah, yang penting kita sudah berusaha beramal. Ada orang yang mungkin mampu beramal banyak, ada orang yang mampu beramal tengah-tengah, ada orang yang mampu beramal sedikit demi sedikit, yang penting continue. Dia baca Al-Quran misalnya, kada kau banyak, sedikit barang baik dari setiap pagi, sore misalnya, dia baca Al-Quran. Dia misalnya mampu melaksanakan sholat sunat, walaupun misalnya hanya beberapa rakaat saja sholat malamnya, yang penting dia continue untuk mengerjakan. Dia sudah berusaha maksimal, maka dengan usaha itulah Allah akan mencurahkan rahmatnya untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah menjelang kematian, maka jangan lupa untuk berwasiat, Pak. Nah, jadi wasiat itu penting, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan atas kalian, kata Allah. Diwajibkan, Pak. Apabila ada tanda-tanda datangnya kematian. Nah, salah satu tanda-tanda kematian itu apa, Pak? Sakit, Pak. Itu salah satu tanda-tanda datangnya kematian. Cuma kada semua orang juga, Pak. Jangan sampai misalnya pian mengunjungi kawan di rumah sakit, lalu pian bepadah lawan sidin, pinanya sudah ada tanda-tanda pang nih, jar. Timbul sidin kan jadi ampi garing gara-gara pian mau ucapi kayak itu aja. Nah, jikalau ada tanda-tanda kematian, intaraka khair, dan dia meninggalkan harta. Harta ini tidak disebutkan banyak atau sedikit, yang penting dia punya harta. Maka Allah memerintahkan baginya al-wasiyah, berwasiatlah. Sebab wasiat itu mudah-mudahan nanti akan menjadi amal baginya. Sebab warisan itu belum tentu, Pak. Warisan itu adalah menjadi hak waris, sementara
belum tentu menjadi haknya di akhirat kelak. Yang menjadi haknya itu adalah apa yang dia sedekahkan dari wasiat tersebut. Sementara yang namanya warisan itu belum tentu, Pak. Ya mudah-mudahan anak cucu kita ketika mereka menerima warisan dari kita nantinya, dia masih ingat dengan kita, lalu dia bersedekah, berinfak, dia niatkan atas nama kita. Syukur, alhamdulillah kalau begitu, Pak. Tetapi misalnya ada sebagian mereka yang tidak ingat lagi terhadap diri kita, maka mudah-mudahan wasiat yang telah kita ucapkan atau telah kita tuliskan menjelang kematian itu, mudah-mudahan itu akan menjadi tabungan bagi kita di akhirat kelak. Nah, ini penting bagi kita untuk berwasiat, Pak. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi tabungan bagi kita. Mudah-mudahan juga nanti keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mereka berinfak, bersedekah dengan mengatasnamakan diri kita. Jadi ada 4 amal yang pahalanya itu masih bisa mengalir, Pak. Pertama adalah sedekah atas nama si mayit, itu masih bisa mengalir, Pak. Aku bersedekah atas nama almarhum abahku, mamaku, itu masih mengalir insya Allah pahalanya. Yang kedua, badal haji, Pak. Nah, badal haji itu masih bisa mengalir pahalanya. Misalnya orang tua kita dulu belum melaksanakan ibadah haji, maka kita sebagai anak jikalau sudah pernah, itu bisa membadalkan. Atau kita upah orang, cuma jangan badal-badalan, malah ada juga badalan. Nah, badal-badalan ini adalah badal yang hanya sekedar akal-akalan. Mereka hanya untuk mengambil materi. Jadi kada buju-buju dilaksanakan, Pak. Itu banyak terjadi dan bahkan murah. Kalau badal yang resmi itu, Pak, mahal. Karena apa? Mereka melaksanakan sekali badal itu adalah hanya untuk 1 orang. Nah, maka itu badal itu kan mahal, Pak. Mahal 1 orang, dan dia harus izin juga, Pak. Misalnya ada mahasiswa yang studi di sana, lalu mereka memberikan kepada kita bahwasanya dia bisa membadalkan. Nah, dia harus izin juga, Pak, untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi badal haji insya Allah itu juga akan sampai pahalanya karena ada contohnya dari Nabi. Kemudian suatu ketika Nabi pernah mendengar ada seseorang yang ketika itu membadalkan orang lain. Jar Nabi, sudahkah engkau berhaji? Belum. Kalau begitu laksanakanlah dulu untuk dirimu. Nah, jadi kalau orang itu belum berhaji, maka dia harus melaksanakan untuk dirinya. Kecuali kalau yang membadalkan ini sudah pernah melaksanakan ibadah hajinya, maka dia bisa membadalkan orang lain. Nah, yang ketiga apa, Pak? Pahala yang bisa digantikan oleh orang lain, yaitu adalah pahala daripada membadalkan umroh seseorang. Umroh juga bisa, Pak. Kemudian yang keempat adalah yaitu mendoakan orang lain. Nah, insya Allah juga ini pahalanya sampai, Pak. Misalnya kita ziarah kubur, maka kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah akan beliau, rahmatilah akan beliau, dan afiatkanlah akan beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan ampunilah akan beliau. Dan doa yang lain, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya, luaskanlah kedua samping kuburnya. Jadi kita ingin beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Insya Allah itu sampai, Pak. Jadi doa dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia, insya Allah akan sampai pahalanya. Jangan terbalik, Pak. Kita nang hidup minta doakan, lawan nang ada dalam kubur. Nah itu. Jadi justru kita yang hidup mendoakan orang yang ada di dalam kubur tersebut dengan doa Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Kalau kada hafal ya cukup dengan 3 tadi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukup, Pak. 4 hal tadi. Tapi kalau kita
hafal misalnya sebagaimana doa yang sering kita ucapkan ketika sholat jenazah. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zawjihi, dan seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa yang lain, misalnya Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, dan seterusnya. Jadi ada beberapa macam doa-doa yang bisa kita panjatkan ketika sholat jenazah. Nah, doa itulah yang juga kita panjatkan ketika kita ziarah kubur. Jadi doa dari seseorang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya itu akan sampai. Tapi kalau sholat ini Pak, tidak sampai Pak. Misalnya kita mengerjakan sholat tapi kita niatkan untuk orang lain, itu tidak sampai. Pahala sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berwasiat ini insya Allah akan sampai pahalanya. Sekalipun misalnya nanti wakaf misalnya, itu juga akan mengalir pahalanya sekalipun kita sudah meninggal dunia. Nah kemudian yang namanya wasiat itu jangan sampai lebih daripada sepertiga. Jadi suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit ketika itu, yang hampir meninggal dunia. Kemudian Nabi datang, lalu Nabi SAW pun mendengar perkataan daripada Sa'ad. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna li malan kathiran, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, kata Sa'ad. Walaysa yarithuni illa natun li, dan tidak ada yang mewarisiku wahai Rasul, kecuali hanya satu orang anak perempuan saja. Aku punya anak satu saja, yaitu perempuan. Fa'usi bithulutsai mali, apakah aku boleh berwasiat dengan 2/3 daripada hartaku? Jar Nabi, jangan. 1/3 daripada hartaku, naam ya Nabi. 1/3 itu pun juga sudah banyak. Jadi 1/3 itu sudah maksimal Pak. Karena apa? Karena ada hak waris Pak. Jangan sampai kita menyakiti hak waris, karena ada ketentuan hak waris. Maka itu kita boleh berwasiat itu hanya 1/3 saja dari seluruh harta warisan kita. Bahkan Ibnu Abbas pernah berkata, aku lebih suka jikalau orang-orang itu berwasiat dari 1/3 menjadi 1/4 saja, jar Ibnu Abbas. Jadi mengurangi daripada 1/3 wasiatnya, itu lebih aku sukai, kata Ibnu Abbas. Nah kemudian selanjutnya adalah berwasiat itu boleh juga di luar daripada harta Pak. Nah, jadi boleh juga kita berwasiat selain daripada harta. Tetapi tidak boleh pada perkara-perkara yang diharamkan Pak. Ada boleh. Misalnya begini, berwasiat untuk tidak memberikan hak kepada ahli waris, itu kada boleh Pak. Misalnya kita punya beberapa anak, lalu kita menyatakan, aku hanya ingin memberikan kepada anakku yang pertama, misalnya sebelum meninggal dunia. Maka wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah itu bisa dibatalkan. Jadi tidak mesti kita yang masih hidup, yang menjadi ahli waris, mengikuti apa yang abah atau mama wasiatkan. Karena apabila wasiat itu bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu bisa dibatalkan Pak. Itu boleh hukumnya. Walaupun orang tua tadi sudah berpada seluruh hartaku untuk anak yang pertama misalnya, padahal kan masih ada anak yang kedua, ketiga, yang mereka juga memiliki hak warisnya. Jadi apabila wasiat tersebut haram hukumnya, maka boleh kita membatalkannya. Kemudian selanjutnya adalah wasiat tidak boleh menyimpang daripada hukum Allah. Itu juga tentunya bisa kita membatalkannya. Atau wasiat yang ternyata memberatkan kepada ahli waris, itu juga boleh kita batalkan Pak. Misalnya apa? Nak, kalau abah meninggal dunia kena, tolong kuburkan abah di Baki misalnya. Ini kan menyulitkan Pak. Kayak apa? Mengangkat sidin, membawa sidin ke Madinah. Walaupun tempat Baki ini kan tempat terbaik Pak. Ya tidak semua orang bisa meninggal dunia di sana. Nah, tetapi kalau dia berharap demikian,
Ya mudah-mudahan Allah mudahkan untuknya untuk bisa meninggal di sana, misalnya di Madinah ketika umrah. Tetapi jikalau dia hanya berwasiat saja dan sulit bagi ahli waris untuk menjalankan wasiat itu, maka tidak mengapa bagi ahli waris untuk membatalkan apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Jadi kuburkannya di sini aja baik. Kalau bisa menyulit-nyulitkan kita untuk bisa menerbangkan jenazah Sidin menuju Madinah, lagian mungkin tidak diterima juga oleh orang di sana. Karena apa? Karena yang dikuburkan di sana adalah hanya orang yang meninggal di sana saja. Nah, Bapak Ibu sekalian ini dalam rahmat Allah. Kemudian selanjutnya adalah saat-saat detik kematian. Jadi jar Nabi, inna sakarat, sesungguhnya sakarat itu adalah sesuatu yang pedih, Pak. Pedih, Pak. Bahkan lebih pedih daripada sayatan pedang. Lebih pedih daripada sayatan pedang, Pak. Luar biasa. Yang namanya sakarat, inna sakarat, sesungguhnya sakarat itu adalah sesuatu yang berat. Nah, berat. Dan tidak ada tanda bahwa seseorang jikalau mengalami sakarat yang berat, misalnya ini adalah sebagai sebuah keburukan baginya. Jadi jangan pian menyangka bahwasanya ketika orang itu mengalami sakarat yang berat, itu adalah sesuatu yang buruk baginya. Bisa jadi adalah sesuatu yang baik baginya. Bahkan jangankan kita, Rasulullah SAW saja ketika beliau mengalami sakarat, beliau sampai berkeringat di kening beliau. Bahkan kalau ada keringat, Pak, ketika ada orang meninggal dunia di kening, itu salah satu tanda husnul khotimah insyaallah. Jadi kalau pian melihat ada orang meninggal dunia ternyata ada keringat, keringat di keningnya, Pak, maka insyaallah orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan kalau seandainya seseorang memikirkan yang namanya sakarat, Pak, memikirkan sakarat, maka tidak ada lagi orang yang nyaman untuk hidup di dunia. Bahkan tidak ada lagi orang yang nyaman untuk tidur ketika di waktu malam, karena saking pedihnya yang namanya sakarat. Ya tentunya kabar dari Nabi SAW ini adalah merupakan kabar yang benar. Dan kita pun juga berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita ketika nanti sakarat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah. Dan ini tergantung kepada amal. Tanda-tanda husnul khotimah lainnya itu apa, Pak? Dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu jar Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajari, tuntun jar Nabi orang yang akan meninggal dunia. Jadi orang yang akan meninggal dunia itu dituntun untuk apa, Pak? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pian kalau menyaksikan ada orang yang akan meninggal dunia itu, tolong dibisikkan, Pak, di telinganya la ilaha illallah. Jangan pian abut macam-macam. Ini misalnya harta pian kayak apa misalnya betakun macam-macam, Pak. Atau mungkin juga yang menjadi bingung orang itu menjelang sakarat nanti, yang sebelah kanan mengajari la ilaha illallah, yang sebelah kiri mengajari al-fatihah, Pak. Macam-macam nih nang diajari kanan kiri, di bawah juga, di atas kepala. Bingung, nah anak meninggal dunia mau ucapkan apa juga aja sih, Din. Nah, jadi satu-satunya kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafat itu adalah la ilaha illallah. Sebab jar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga, Pak. Tapi kada semudah membalikan telapak tangan, Pak. Walaupun kalimat itu singkat, tetapi tidak semua orang mampu untuk meraihnya. Sebab ada cerita, dikisahkan orang ini kebetulan beliau petugas di salah satu rumah sakit, Pak. Beliau ini pasti dikabari oleh pihak rumah sakit ketika ada pasien yang akan meninggal dunia. Lalu beliau pun datang untuk mengajari, mentalkin
dengan kalimat la ilaha illallah menjelang kematian orang tersebut. Tapi kata beliau bercerita dari survei hitungan yang beliau selama ini temui dari 1000 orang itu Pak, ternyata hanya 70 orang Pak yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Berarti ini adalah sesuatu yang berat bagi kita. Walaupun mungkin kita dihadapkan tulisan di hadapan kita la ilaha illallah, belum tentu. Itu semua ternyata tergantung kepada amal kita. Amallah yang akan menentukan apakah kita mampu untuk meraih hal tersebut. Maka itu innamal a'malu bil khawatim janami. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Jadi sering-sering juga kita mengucapkan la ilaha illallah dalam hidup kita, dalam zikir kita. Amal kita juga yang akan mengantarkan kita untuk bisa mudah mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka biasanya matanya terbelalak. Karena itu adalah sesuatu yang normal. Jar Nabi, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut itu akan diikuti oleh matanya Pak. Dari bawah dicabut, maka itu yang dingin itu batis dulu Pak. Biasanya orang anak meninggal dunia itu batis dingin dulu. Nah, dicabut dari kaki sampai dengan ubun-ubun. Ketika di atas ubun-ubun itulah roh akan berpisah daripada jasad kita dan diikuti oleh mata kita Pak. Jar Nabi, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut itu akan diikuti oleh matanya. Maka itu mata orang meninggal dunia itu terbuncilak Pak. Artinya menceleng ke atas. Nah, ini jangan pian pada akan mati jadi hantu Pak. Ini timbulnya pindah menceleng bana sidin, takutan aku jangan. Jadi itu sesuatu yang normal Pak, sesuatu yang wajar. Tinggal kita tutup mata beliau kalau beliau sudah meninggal dunia. Jadi tutup matanya, kemudian katup mulutnya dengan menggunakan kain biasanya. Lalu tutup jenazahnya. Nah ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya adalah bagi kita yang hadir ketika itu atau bertakziah ke tempat orang yang sudah meninggal dunia, maka yang kita lakukan apa Pak? Biasanya kan kita tetangga, kawan itu bertakziah. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Bertakziahlah. Silahkan kita bertakziah. Itu adalah bagian daripada ajaran Nabi SAW. Cuma jangan hanya sampai di situ. Apalagi sekedar bepandiran di muka rumah, berokokan misalnya di muka rumah. Ya kan biasanya datang ke rumah orang meninggal dunia, bepandiran aja kita. Macam-macam masalah politik lah, apa-apa nan pandirakan. Nah, kalau bisa Pak, pada saat kita hadir takziah itu doakanlah. Nah, doakan si mayit. Mau di hadapan jenazahnya silakan. Di luar pun juga kalau misalnya orang di dalam banyak, nah aku kada kau masuk, di luar aja misalnya. Silakan doakan si mayit Pak. Karena sesungguhnya jar Nabi, malaikat-malaikat yang ada di sekitar, idza hadartumul marid, apabila kalian itu mendatangi orang yang sakit, awil mayyit, atau juga orang yang sudah meninggal dunia, faqulu khairan, maka ucapkan oleh kalian perkataan yang baik. Maksudnya perkataan baik ini doa Pak. Jadi yang dimaksud perkataan baik ini doa maksudnya. Fa innal malaikah, karena sesungguhnya para malaikat itu yu'aminu ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan Pak. Nah, jadi malaikat itu akan mengaminkan. Malaikat yang ada di sekitar jenazah itu akan mengaminkan. Kalau itu diaminkan oleh malaikat, maka pasti mustajabah Pak. Pasti Allah akan kabulkan. Maka untuk bisa memberikan manfaat bagi si mayit itu adalah mari sama-sama kita doakan Pak. Doa sendiri-sendiri silakan. Doa misalnya kita pada saat takziah berombongan, lalu kita mendoakan salah satu, yang lain mengaminkan silakan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waqrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas.
Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qi fitnatal qabr wa adzabah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffau alal iman. Dan doa-doa yang lainnya silakan untuk dipanjatkan bagi si mayit, Pak. Jadi yang diajarkan oleh Rasul ketika kita hadir takziah itu adalah doa. Malaikat akan mengaminkan apa yang kita doakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Jadi di hadapan jenazah itu bukan membacakan ayat Al-Quran, doa yang paling diinginkan oleh si mayit agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka itu malaikat yang ada di sekitar jenazah itu akan mengaminkan, Pak. Nah, jadi bukan dengan membaca yang namanya Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan momennya lain. Silakan di kesempatan yang lain. Setiap hari kita baca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam kita baca Al-Quran. Tetapi khusus di waktu kita takziah itu adalah yang paling diharapkan oleh si mayit itu adalah doa dari kita yang bertakziah. Dia berharap akan doa kita supaya Allah mengampuninya, supaya Allah memberikan rahmat, curahan rahmat untuknya. Bahkan riwayat yang menyebutkan tentang membaca surah Yasin di hadapan jenazah atau ketika dikubur ternyata riwayatnya dhaif, lemah, Pak. Nah, jadi ketika itu doa itu yang paling diharapkan oleh si mayit. Kalau misalnya kada hafal yang panjang, Pak, cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sudah. Nah, cukup sampai di situ aja kalau misalnya kada hafal. Nah, insya Allah Allah akan mencurahkan rahmat ampunan bagi si mayit. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang diucapkan oleh kita yang hadir ketika itu. Bahkan tidak mengapa bagi seorang muslim menghadiri kematian orang-orang non-muslim. Nah, tapi jangan sampai menuju ke arah doa. Nah, jadi hanya dalam hubungan muamalah sesama manusia. Misalnya ada tetangga kita, kebetulan tetangga kita ini non-muslim, Pak. Ketika dia sakit, silahkan kita kunjungi. Ketika dia meninggal dunia, silahkan untuk kita datangi juga takziah. Tetapi hanya dalam rangka muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antar sesama manusia. Jangan sampai mencampur adukan antara ibadah, Pak. Doa itu kan ibadah. Jangan sampai di hadapan jenazah sidin yang non-muslim, misalnya sidin sudah bepeti misalnya, bejas dan segala macamnya, pian Allahumma ighfir lahu misalnya. Ini salah kaprah, Pak. Jadi jangan sampai pian mendoakan beliau. Karena apa? Karena sudah berbeda akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau dalam urusan muamalah silahkan. Bahkan misalnya anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Nah, anak bakti terhadap orang tua tetap. Nah, kalau orang tuanya masih hidup, anak tetap mendoakan, ya Allah berikan hidayah untuk orang tuaku. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, masih dalam keadaan non muslim, maka pada saat itu sudah terputus yang namanya doa. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk mendoakan semoga mendapatkan ampunan, rahmat. Tidak ada lagi, karena apa? Berbeda agama. Tapi kalau dalam urusan muamalah silakan dia datang, kemudian ikut bersedih atas meninggalnya bapaknya juga misalnya. Tidak sempat untuk mendapatkan hidayah dari Allah, silahkan bersedih, tetapi hanya dalam lingkup muamalah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi di dalam urusan muamalah maka tidak ada salahnya kita walaupun berbeda agama, bahkan kalau tetangga kita itu non muslim, jar Nabi apa? Idza tabakhta marakatan fa aktsir ma'aha, apabila engkau memasak masakan maka bagi juga. Apakah tetangga kita muslim atau non muslim, silahkan kita berbagi. Jadi dalam urusan muamalah, toleransi itu sudah jauh-jauh hari diajarkan di dalam ajaran Islam. Sebelum ada HAM, sebelum ada yang namanya PBB dan segala macam mengajarkan tentang toleransi, Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan kata toleransi. Bahkan Nabi SAW memiliki pembantu, Pak. Pembantu Nabi itu seorang anak Yahudi. Seorang anak Yahudi ketika itu. Ini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas.
Ketika menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Kana gulam Yahudiyun yakhdumun Nabi. Jadi ada seorang anak Yahudi yang dia menjadi pembantu Nabi. Pamarida, ketika itu dia sakit. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendatanginya. Ya'uduhu, mengunjunginya. Faqa'ada inda rasi, lalu Nabi duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu, Nabi berkata, apa ajar Nabi? Aslim, masuk Islamlah engkau, masuk Islamlah. Kemudian fanazar ila abihi, lalu dia memandang kepada bapaknya. Bapaknya yang Yahudi tadi. Si anak tadi memandang kepada bapaknya, mungkin minta izin. Wa huwa indah, sementara bapaknya tadi berada juga di sisinya. Faqala lahu, berkatalah bapaknya, ati' Abul Qasim, taatilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maksudnya Abul Qasim itu Rasulullah. Karena salah seorang anak Nabi ada namanya Qasim, maka Nabi itu disebut juga dengan sebutan Abul Qasim. Taatilah, kata bapaknya anak tadi, yang Yahudi tadi, apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Kemudian lalu dia pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, mengucapkan syahadat. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi keluar. Orang tadi sudah meninggal dunia pada saat dia sudah mengucapkan syahadat, lalu dia meninggal dunia, Pak. Luar biasa, Pak. Untung Pak, menjelang detik-detik itu dia sudah berislam. Setelah itu dia meninggal dunia, lalu Nabi keluar. Apa jar Nabi? Sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Nah, karena dia sudah muslim, maka berhak bagi dia untuk disolatkan. Nah, jadi beruntung benar Pak. Belum sempat lagi melaksanakan ibadah solat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, ternyata dia sudah masuk surga dengan hanya gara-gara dia mengucapkan syahadat. Nah, mudah-mudahan kita pun juga demikian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.